Perkenalkan, nama saya Margareta Marita dengan NPM 2115310080. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pentingnya perilaku organisasi dalam menghadapi persaingan di era bisnis digital. Kemudian ada pentingnya menghadapi persaingan di era digital. Perilaku organisasi penting dalam menghadapi persaingan di era digital karena dapat membantu perusahaan untuk mengatur dan membimbing karyawan, memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, meningkatkan hubungan antar individu dalam organisasi, membantu manajemen memperbaiki perilaku kerja. Selain itu, memudahkan perusahaan dalam mengatur dan juga membimbing karyawan dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Kemudian ada 6 cara menghadapi persaingan era digital. Yang pertama, menggunakan strategi pemasaran yang terarah dan efektif. Yang kedua, ada memanfaatkan digital marketing. Yang ketiga, ada melakukan riset pasar dan analisis pesaing. Yang keempat, ada menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang kelima, mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik. Dan yang keenam, mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik. Kemudian ada strategi untuk menghadapi tantangan. Yang pertama, pahami pelanggan dengan teknologi. Manfaatkan teknologi digital untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, ada manfaatkan data secara efektif. Kumpulkan data dengan bijak dan gunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, identifikasi masalah pelanggan. Jangan menunggu masalah pelanggan muncul, tetapi identifikasi proaktif dan tanggapi dengan cepat. Yang keempat, ada evaluasi model bisnis. Terus pertanyakan model bisnis dan status quo perusahaan. Yang kelima, ada reorganisasi dan alokasi sumber daya. Di dunia digital, batas-batas tradisional dapat menjadi hambatan. Yang keenam, ada adopsi model inovasi terbuka. Jangan takut pada inovasi, melainkan adopsi model inovasi terbuka. Kemudian adanya pentingnya perilaku organisasi dalam manajemen pemasaran. Pada hakikatnya, organisasi memiliki pola hubungan yang saling berhubungan satu sama lain dengan setiap individu dalam organisasi, yang tercermin dalam perilaku atau usaha dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Dalam perilaku organisasi, peran pengawas atau manajer memiliki peluang untuk melihat manfaat keragaman sebagai akibat dari perubahan dinamis pada orang dan organisasi. Hubungan antara setiap orang dalam organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk memahami perilaku dalam suatu organisasi dan untuk memprediksi peristiwa dalam suatu organisasi. Perilaku organisasi menggambarkan bagaimana seseorang berperilaku sebagai individu atau sebagai anggota kelompok dalam suatu organisasi. Berikutnya ada 5 konsep marketing atau pemasaran dalam bisnis. Yang pertama ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Kesimpulannya, perilaku organisasi adalah perilaku dan tindakan manusia merupakan variabel utama yang mempengaruhi perilaku sebuah organisasi. Dalam menjalankan manajemen pemasaran, kita perlu menerapkan yang namanya perilaku organisasi, karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, merubah perilaku kerja, baik individu, kelompok, maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Pemasaran atau marketing adalah kegiatan terencana atau menyeluruh yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Dan tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Sarannya, hal seperti yang dijelaskan di dalam makalah ini diharapkan dapat dicapai melalui salah satu pendekatan, yaitu proses manajemen pemasaran. Strategi pemasaran semakin berkualitas dengan didukung oleh upaya perusahaan yang kreatif dan inovasi dalam memproduksi jenis-jenis produk baru yang dinikmati konsumen, sehingga konsumen tidak bosan dengan sajian yang monoton. Strategi yang dapat dilakukan agar usaha dapat bersaing dan berkembang di era digital dengan cara yang pertama ada memanfaatkan teknologi, kemudian menggunakan media sosial, menggunakan aplikasi, memberikan pelayanan terbaik, menggunakan digital marketing dan inovasi.
Itu saja, sekian dan terima kasih.